Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Sebab siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Yohanes senantiasa menampilkan kepada kita akan keberadaan Yesus sebagai utusan Allah atau Allah yang menjelma menjadi manusia, inkarnasi, ya. Di mana di dalam peristiwa inkarnasi itu dia berada di dalam rahim Maria, lalu kemudian dia mengambil daging Maria sehingga dia pun menjadi manusia seperti manusia kita ini. Dan yang menarik dari kehadiran Tuhan ke tengah dunia ini, dia memberikan kesaksian tentang kebenaran, atau dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sabda, dia yang menyampaikan atau sabda yang berbicara kepada manusia, itulah Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik lebih pada pewartaan Yohanes ini terkait dengan posisi manusia. Setiap manusia yang percaya akan kesaksiannya tentang kebenaran, akan Yesus yang datang menyampaikan kebenaran, tentu dia akan melihat terang atau dia akan melihat kebenaran itu sesungguhnya. Dan tentunya orang yang percaya, dia akan mencintai kebenaran dan melakukan apa yang menjadi tujuan dari kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan. Atau mungkin kita katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam hidupnya, selain dia beriman kepadanya. Dan tentunya bahwa orang-orang yang percaya itu, bagi Yohanes bagaimana dikatakan tadi, adalah mereka yang beroleh hidup yang kekal. Sebab kita bisa memahami pernyataan ini, setiap orang yang mencintai kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan, tentu mereka sedang melakukan tindakan keselamatan atas dirinya sendiri. Dalam arti bahwa dia melakukan tindakan keselamatan subjektif yang memungkinkan dia bisa memasuki keselamatan objektif yang disediakan oleh Yesus sendiri melalui salibnya, yang kemudian mencapai puncak kemenangannya di dalam Paskah yang kita telah rayakan. Tentu di sini memang antara keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan dengan keselamatan subjektif yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai suatu kesinambungan. Atau mungkin kita katakan bahwa perbuatan-perbuatan benar manusia yang didasarkan pada keyakinannya akan kebenaran itu di dalam kehidupannya, itu yang kemudian membuat dia bisa memandang Allah, bisa berjalan pada koridor yang ditetapkan oleh Allah, dan bisa
memasuki tempat keselamatan yang disediakan oleh Yesus sendiri untuk manusia. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang tidak percaya kepada anak yang adalah utusan Allah itu, bagi Yohanes dia mengatakan bahwa mereka akan mengalami murka Allah ada di atas mereka. Tentu dalam hal ini orang-orang yang tidak percaya bukan berarti kita mengklaim orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi ini berkaitan dengan setiap orang yang melihat kegelapan atau setiap orang yang tinggal di dalam kegelapan dan melakukan kegelapan atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Tentu setiap orang yang melakukan kejahatan dia tidak mengenal terang, tidak mengenal kebenaran. Setiap hal yang dilakukannya tentu berorientasi pada kepentingan, berorientasi pada keuntungan pribadi dan kelompoknya. Dan tentu jalan untuk bisa mencapai kepentingan itu selalu melalui jalur-jalur sesat atau jalur-jalur kegelapan. Misalnya saja mencuri, bertindak tidak adil, bertindak tidak jujur, menutup-nutupi kebenaran atau membenarkan fakta yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi semuanya itu adalah produk-produk kegelapan, produk-produk kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mengenal Allah atau yang tidak percaya kepada kebenaran itu. Nah tentunya konsekuensi dari tindakan itu bagi penginjil Yohanes tadi adalah mereka itulah yang akan mengalami murka Allah atas diri mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pesan yang mungkin untuk kita bacaan hari ini sangat jelas ya, bahwa kita yang sudah dibaptis tentu sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, percaya kepada kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita yang percaya ini sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus atau apa yang menjadi kehendak Allah? Sudah melakukan kebenaran yang ditetapkan atau yang ditunjukkan, diajarkan oleh Allah kepada kita? Itu tentunya menjadi pertanyaan kita masing-masing yang memang perlu direfleksikan dalam hidup kita masing-masing. Kalau seandainya mungkin kita mempunyai jiwa pembaharuan atau ingin dilahirkan kembali sebagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus, tentu kita akan beralih dari pola pikir kita, pola bertindak kita yang lama kepada suatu pola pikir, pola bertindak yang baru. Tentu pertanyaan itu juga akan mengantar kita pada sebuah kesadaran memang peristiwa Paskah itu atau Yesus yang mati itu menyediakan keselamatan bagi kita. Tetapi itu belum cukup. Kita harus bertindak, kita harus berbuat sesuatu yang benar juga, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik kita itu seolah-olah menjadi tiket bagi kita untuk bisa masuk ke dalam keselamatan yang disediakan oleh Yesus itu. Dan kita sebagai orang baptis tentu memahami hal ini. Hanya dengan itu kita bisa paham atau kita bisa sampai pada pemahaman kita itu adalah orang-orang yang melihat terang. Kita itu adalah orang-orang yang akan beroleh hidup yang kekal. Tanpa tindakan baik, tanpa perbuatan baik, kita orang yang dibaptis tentu sama saja dalam arti tertentu orang yang tidak percaya. Kita percaya, kita nampak percaya, tetapi di hati kita tidak percaya. Karena tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan kepercayaan kita akan kebenaran itu. Hanya orang yang mampu melihat Allah, melihat kebenaran, dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupannya sehari-hari, dia dikatakan sungguh-sungguh anak Allah yang telah dibaptis. Dia itu sungguh-sungguh menjadi anggota gereja yang memang sangat loyal kepada imannya, sangat loyal kepada Allahnya yang sudah menjanjikan dia keselamatan. Dan juga dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak dari gurunya atau dari orang yang dia imani itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita orang yang telah dibaptis ini adalah hukum kasih. Itulah yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama melalui tindakan-tindakan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, dan sebagainya.
di dalam kehidupan kita, baik berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga